record, share screen. Record, kemudian share screen ya, saudara. Nah, nanti tampilannya kayak begini, kayak Excel itu, kayak Excel. Nah, tampilannya seperti Excel. Yang saudara lakukan kalau sudah begini adalah mencoba. Mencobanya dari mana? Nanti di sini itu ada tulisan Excel QM. Kalian tolong klik Excel QM-nya. Kalau sudah, nanti menunya akan nongol di sini. Kalau saudara itu Excel QM-nya belum kelihatan di sini, mesti makronya di Excel belum dibuat. Belum diberesi. Kalau belum diberesi, kliknya di sini, File, kemudian ada Option, kemudian ada Trust Center, kemudian ada Trust Center Setting, kemudian ada Macro Setting, kemudian Enable All Macro, kemudian OK. Nah, terus ditutup, terus Excel QM-nya dibuka lagi. Nah, ini yang sudah berhasil ya. Klik Excel QM di sini, klik alphabetical, kemudian pilih forecast. Semoga ini lebih jelas dari tadi ya, saudara. Pilih forecast. Kemudian hari ini saya mau jalan 3 menu, 1, 2, 3 ini. Ya, tolong nanti data latihan ini saudara bisa coba sendiri toh, atau nanti data PR saya saudara coba sendiri, kemudian saudara bisa buat latihan di rumah. Ya, sambil buat PR. Nah, saya mulai yang pertama dulu, moving average. Moving average. Semoga sekali lagi ini lebih jelas dari tadi. Ya, moving average. Ya, alphabetical, forecasting, moving average. Nanti ada beberapa hal di sini, judul kosongi sajalah. Terus berikutnya ini ada berapa periode data. Saya mau pasang 10 periode saja, saudara. Datanya ada 10 untuk pelatihan kita hari ini. Terus mau dirata-rata berapa bulan? Anggap aja rata-ratanya 1 bulan dulu. Itulah yang namanya pendekatan naif. Ya, kemudian graf. Diklik. Tracking sinyal enggak usah dulu, itu materi agak akhir. Ya. Jadi klik di Excel QM-mu. Sudah alphabetical, forecasting, moving average. Datanya 10 baris saja. Di rata-ratanya berapa periode? Kasih 1 dulu. Kemudian grafik. Kemudian OK. Nah, saya masukkan datanya sekarang, saudara. Saya kasih data ngawur saja. 5, 9, 7, 3, 6, 8, 8, 9, 4, 7. Ngawur saja saya bikin datanya ini. Ngawur saja saya bikin datanya ini. Nah, sekarang kelihatan, saudara. Ini kan rata-rata bergeraknya cuma 1 periode. Alias namanya pendekatan naif. Ya, pendekatannya namanya pendekatan naif. Ya, tolong lihat di sini sebentar. Ini periode yang pertama dipakai untuk memprediksi periode yang kedua. Maka turun ini kelihatan nih.
5 di sini untuk memprediksi yang ada di situ. 9 di sini untuk memprediksi yang ada di situ. Jadi statusnya turun semua ini. 5 turun 1 tingkat, 9 turun 1 tingkat, 7 turun 1 tingkat, begitu. Nah, itulah yang namanya pendekatan naik. Bagus apa enggak? Kita belum tahu. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada namanya error. Semoga lebih kelihatan dari videoku tadi. Ya, jauh ke tampaknya. Ini bisa kelihatan. Semoga di handphone pun kelihatan. Saya nyabang di handphone soalnya untuk review tampilan. 4 itu dari mana toh? Dari 9 dikurangi 5, ketemunya 4. Itu errornya. Minus 2 dari mana toh? Dari 7 dikurangi 9, minus 2. Jadi demand itu kenyataan, ini forecast. Baris pertama nggak ada apa-apa loh, nggak ada datanya. Ya kan, ini ada error. Sebelahnya adalah absolut, itu maksudnya apa? Errornya, tanda negatifnya dihilangkan. Dianggap positif semua, diabsolutkan. Square itu maksudnya apa? Dikuadratkan. Dikuadratkan. Ya, ini forecast, turun toh 1, kemudian ini errornya absolut dikuadratkan. Persentase itu dari mana? Kalian bisa lihat nanti yang punya Excel. Persentase itu adalah dari absolut tadi dibagi dengan realnya. Absolut itu apa? Absolut error, penyimpangannya. Ya, penyimpangannya. Penyimpangan dibagi dengan realnya. Itulah absolute percentage error, ada di situ. Pahami baik-baik ya. Tolong turun ke bawah. Saya turunkan biar saudara bisa kelihatan ya. Oke. Nah, di sini tadi ada error, tak perkecil dikit lah. Saya butuh ini ya saudara. Nah, saya butuh ini. Ya, kurang kecil sedikit lagi. Nah, saya butuh ini. Terlalu jauh. Ya, pas. Kecilkan lagi dikit. Kecilkan lagi sedikit. Nah, oke. Okay. Masih kelihatan lah di handphone. Nah, saudara lihat ini. Error yang biasa tadi, itu dari software dia ngitung totalnya toh. Total itu maksudnya apa? Ini dijumlahkan ke bawah. Besok saudara nggak ngitung itu, software yang lakukan. Ya, rata-rata maksudnya apa? 2 ini dibagi 10. Nah, yang kita lihat bukan bias ini, tapi yang kita lihat umumnya ini. Nah, ini kita lihat serius ini di sini. MAD, mean absolute deviation. Ini absolut penyimpangannya di jumlah, kemudian di rata-rata. Ini dikuadratkan tadi, dikuadratkan di jumlah, di rata-rata. Inilah yang namanya, yang kuadrat tadi namanya mean square error. Yang ini mean absolute deviation. Angka ini menggambarkan apa? Kita tidak tahu. Menggambarkan error, tapi errornya tinggi atau rendah kita yang tidak tahu. Karena harus dibandingkan dengan yang lain. Ya, mesti dibandingkan dengan yang lain. Oke, saudara. Lah, di sini next period itu maksudnya apa? Besok periode berikutnya prediksinya berapa? Ini kan sampai periode 10. Nah, periode berikutnya, periode 11, itu pasti nanti nilainya 7. Prediksi. Nah, kita coba lagi, saudara, kita coba lagi ya. Saya mau copy sheet saja. Saya copy sheet biar nggak hilang kan. Kita taruh di akhir aja.
Ini tadi pakai metode naif ya, saudara. Pakai metode naif. Ketemu MAD-nya 2,6. Nah, sekarang saya pakai, ini saya kasih nama lah itu, naif. Di sini saya kasih rata-rata bergerak 2. RB ya, rata-rata bergerak ya, bukan Rudi Badrudin favorit kalian ya, bukan. Ya. Oke, terus ini tolong diubah kedua. Ini tolong diubah kedua. Saudara tolong lihat sebentar di sini. Saya nggak pakai susah loh saudara. Saya cuma mengganti angka 1 ini menjadi angka 2. Ini angka 7 asalnya dari mana? 5 tambah 9 dibagi 2. Ini angka 8 asalnya dari mana? 9 tambah 7 dibagi 2. Kalau kalian kuliahnya masih offline, onsite di kampus, ya kalian akan diminta untuk ngitung manual. Bersyukurnya kuliahnya online, biar software yang kerja. Nah, ini ketemu MAD-nya berapa? 2,0. Tadi waktu naif ketemunya 2,6. Berarti rata-rata bergerak 2, ini pendekatan yang lebih baik dibanding pendekatan naif. Mengapa? Errornya lebih kecil. Errornya lebih kecil. Ya. Pak, kalau rata-rata bergerak 3 gimana? Gampang. Sederhana saja. Di copy aja, copy sheet gitu kan. Create a copy, taruh di akhir. Nah, saya kasihlah ini rata-rata bergerak 3. Jangan lupa geser ini jadi 3. Kebanyakan 4. 3. Loh, 3 MAD-nya berapa? 2,1. 2 berapa? 2,0. Berarti mana lebih baik? 2, Pak. Berhenti di 3? Ya enggak lah, kita coba lagi lah. Kita kasih 4. Itu yang terakhir kita coba. Move for copy. Create a copy. Aku taruh di N saja. Nah, kita kasih rata-rata bergerak 4. Nah, ini digeser ke 4. 1,75 MAD-nya. Ya, artinya naif 2,6. Naif sama RB3 rata-rata naif sama RB2 bagusan rata-rata bergerak 2. Karena tadi naif 2,6 MAD-nya, rata-rata bergerak 2, 2. Terus yang ketiga 2,1. Nah, 2,1. Bagusan 2 tentunya. Coba 4. 175. Bagusan mana? Bagusan 4. Apa ini yang terbaik? Ya belum tahu. Saudara kan belum nyoba 5, 6, 7. Ya. Jadi kalau kita bilang forecast saudara, yang saudara lakukan dengan software itu, coba-coba kayak gini. Naif kayak apa? Rata-rata bergerak 2 kayak apa? Rata-rata bergerak 3 kayak apa? Rata-rata bergerak 4 kayak apa? Begitu. Kemudian dari situ pilih yang paling baik. Ini kebetulan yang paling baik adalah rata-rata bergerak 4. Ya kan? Rata-rata bergerak 4. Ini sudah cukup? Belum. Bandingkan lagi sama yang lain. Jadi nanti kalau saudara tak kasih tugas, ngerjakannya ya begini nih. Bikin sheet 1, bikin sheet 2, bikin sheet 3, bikin sheet 4.
nanti seatnya bisa 7 atau 8 atau 9 atau 10. Karena kalian membandingkan beberapa pendekatan, kemudian memilih yang paling baik. Sementara ini pendekatan yang terbaik adalah rata-rata bergerak 4. Nah, kita jalan lagi. Ya, saya ke Excel QM lagi. Alphabetical forecasting. Kali ini saya mau pakai weighted moving average. Rata-rata bergerak berbobot. Ya, berbobot. Oke, klik. Datanya ada berapa? 10. Biar data yang sama tadi toh. Yang mau dirata-rata berapa periode? 2 lah. 2 dulu saja. Ya, saya rename ini. Rata-rata bergerak tertimbang 2. Kasih bobot 21. Ya, bobotnya 21. Nah, datanya dari mana? Data yang tadi aja. Kita copy di blok, di copy, ditaruh di sini. Paste. Nah, ini kasih bobot berapa? 21 itu maksudnya periode paling dekat dengan sekarang, kasih bobot lebih tinggi. Misalnya ini bobotnya kasih 2, kasih bobot 1. MAD-nya berapa? 2,2. Jelek. Kenapa? Karena RB4 tadi MAD-nya 1,7. Di sini malah 2,2. Berarti ini lebih jelek. Lebih akurat yang tadi. Lebih akurat yang tadi, yang RB4. Nah, sekarang kita coba lagi. Jangan 21 lah, ngawur aja 51. Hasilnya kayak apa coba. Ini tinggal di copy, move or copy, copy, create a copy ya, jangan lupa ya. Move to end. Di rename. Rata-rata bergerak 2, kasih bobot 5 sama 1. Ini kasihlah bobot. Ya, kasih bobot ini 5, itu 1. Hasilnya apa? Lebih jelek, 2,3. Jelek toh saudara? Coba lagi. Jangan pakai rata-rata bergerak 2 lah. Bikin rata-rata bergerak 4. Yang ekstrim sekalian. Alphabetical forecast weighted moving average yang dirata-rata berapa? 4. Sekalian aja daripada 3 nanggung bikin 4. Sorry, salah. Hapus dulu satu sheet nih. Nah, alphabetical forecast weighted moving average datanya 10. Tadi kan data saya 10. Terus yang di average 4. Oke. Datanya copy aja dari yang tadi. Copy. Pindah ke sini. Nah, saya kasihlah itu nama. Rata-rata bergerak tertimbang 4 dengan bobot 4, 3, 2, 1. Kasih spasi. 3, 2, 1. Nah. Saudara kasihlah bobot ini. 4, 3, 2, 1. Wah, menjanjikan ini saudara. 1,8. Agak bagusan. Kalau tadi RB4 1,7. Wah, tapi masih bagusan ya RB4 tadi.
Ini rata-rata bergerak tertimbang 4321, 1,8. Saudara mungkin ada yang bilang ke saya, Pak, kayak otak-atik gadok ya, dicoba-coba manual sendiri. Ya, macam mana Pak kita menentukan bobotnya? Insting, naluri, coba-coba. Ketemu terbaik, itu yang dijadikan untuk forecast. Ganti lagi. Saya main hanya di 4 saja, biar dataku nggak habis. Bobotnya aku ganti. Move or copy, create a copy, taruh di akhir. Nah, rata-rata bergerak tertimbang 4, tapi bobotnya tak ganti. 8, 5, 2, 1. Boleh, boleh aja, kenapa enggak? Suka-suka kalian lah. Yang penting errornya paling kecil. Makin kecil error, makin baik. Ini 8, 5, 2, 1. 1,9 lebih jelek. Coba lagi, cari cara lagi, begitu. Ya, cari cara lagi, terus apa? Moving average sudah, weighted moving average sudah. Sekarang kan tinggal smoothing kan, saya kan belum nyoba yang satu itu. Nah, kita coba alphabetical forecast exponential smoothing. Dataku ada berapa? 10. Oke. Nah, datanya dapat dari mana? Dari data tadi, biar sama. Jadi data yang sama, kita coba dengan berbagai pendekatan, saudara. Pendekatan A, B, C, D, pokoknya coba kabeh. Gitu. Sampai ketemu yang paling baik itu yang mana. Nah, di sini kita mainan alfa. Pak, ini datanya fluktuatif apa enggak? Ya, kalau mau tahu fluktuatif apa enggak, di blok saja. Kemudian insert, masukin aja itu gambarnya. Nah, kira-kira fluktuatif apa enggak? Fluktuatif, Pak. Kasih yang tinggi dong. Oke. Kasihlah ini alfa 0,8. Kasihlah ini 0,8. Wah, jelek. 2,2. 2,2. Wah, berarti bukan itu, Pak. Oke, kasih 0,1. Ganti aja langsung di sini. Nah, 2,0. Bisa nggak, Pak, 0,05? Bisa saja. Nah. Wah, tambah jelek. 0,2. 0,3. Sorry. Salah tempat. 0,3. Oke, kurang 0,4. 0,5. 0,2. Tampaknya yang terbaik ini adalah 0,2. Tadi 0,2. Nah, 193. 0,3. No, 191, 0,3. MAD-nya ya, 1,91. Ganti 0,7 deh. Namanya saja nyoba, saudara. 0,7. 2,1. Terbaik adalah 0,3 tadi. 1, ini. Jadi di sini kasih nama lah tadi. Aku lupa kasih nama. Exponential smoothing 0,1. 0,3. Kenapa langsung 0,3 lah? Ini aku tadi cuma langsung coba-coba kalau saudara. Carilah angka yang hasilnya MAD-nya paling kecil. Ya, ketemulah 0,3 tadi. Ya, 0,3. Ya. Nah, kalau semua sudah dicoba ya, semua sudah dicoba,
Ini semua sudah dicoba. Naif sudah, hasilnya ini, RB2, RB3, RB4, RB ini semua sudah, benar-benar semua sudah dilakukan toh. Nah, sekarang yang saudara lakukan adalah kesimpulan. Error terbesar ya. Ini nanti kalau bikin tugas ada kesimpulan. Error terkecil adalah pada pendekatan RB4. Kalau nggak salah tadi RB4. Ya, 1,75. Dengan MAD 1,75, MSE 4,79, dan MAPE-nya 0,29. Dan MAPE-nya 0,9. Prediksi periode berikutnya pada pendekatan terbaik itu adalah prediksinya diambil di RB4 bagian bawah 7. Nah, itulah saudara bagaimana saudara melakukan forecast dengan software. Berbagai pendekatan kalian coba. Kemudian cari error yang paling kecil. Saya mau bandingkan saja. Tadi kan saya cuma bilang MAD terkecil lah, sekarang MSE-nya. MSE-nya 4,79. RB4. RB tertimbang 7. Exponential smoothing 5. Ya kan? Artinya apa? Kalau MAD-nya paling kecil, yang lain-lain itu juga paling kecil. Nah, kalau MAD-nya itu paling kecil, yang lain-lain juga paling kecil. Nah, itulah saudara bagaimana menggunakan